Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada siang hari ini saya Bagas Karawahyu Purnomo Putra mewakili tim saya akan mempresentasikan poster hasil penelitian saya yang berjudul Inventarisasi Data Geologi dan Arkeologi Kawasan Gunung Penanggungan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sebagai landasan penentuan kawasan geoheritage. Nah, masuk pada bagian introduction atau pendahuluan. Gunung Penanggungan seperti yang banyak diketahui merupakan sebuah kawasan gunung api kuarter yang berada pada Kabupaten Mojokerto dan juga Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Secara fisiografinya, kawasan Gunung Penanggungan termasuk kepada busur gunung api kuarter yang berada pada bagian tengah Pulau Jawa menurut Van Bemmelen tahun 1949. Nah, berdasar untuk stratigrafisnya sendiri, batuan pada kawasan Gunung Penanggungan menurut Santosa dan Suwarti tahun 92 bisa dilihat pada gambar, merupakan formasi dari batuan kuarter gunung api atas yang terdiri atas aglomerat dan juga lava dan juga batuan-batuan piroklastik. Nah, pada kawasan Gunung Penanggungan ini ditemukan adanya banyak situs-situs arkeologi, di mana situs arkeologi ini umumnya berasal dari abad ke-10 hingga abad ke-15 Masehi. Dengan keberadaannya menyebabkan kawasan Gunung Penanggungan ini pada tahun 2015 ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur. Nah, situs arkeologi pada kawasan Gunung Penanggungan ini sangat menarik. Mengapa menarik? Karena situs-situs arkeologi yang ada pada kawasan Gunung Penanggungan ini memiliki keterkaitan dengan fitur-fitur geologi yang ada pada kawasan Gunung Penanggungan. Keterkaitan ini tidak banyak ditemukan di lokasi lain atau di gunung api kuarter lain yang ada di Indonesia bahkan dunia. Nah, model keunikan ini bisa digunakan sebagai landasan atau alasan untuk menentukan atau menetapkan kawasan Gunung Penanggungan ini sebagai kawasan geoheritage. Nah, pada penelitian kali ini, kami berfokus pada inventarisasi. Mengapa pada inventarisasi? Karena inventarisasi ini adalah langkah awal yang penting untuk sebagai dasar dari penelitian-penelitian berikutnya. Proses inventarisasi ini didasarkan pada dua data, yakni data geologinya dan juga data arkeologinya. Nah, oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama yakni tahap studi literatur, di mana pada tahap ini kami melakukan studi pada paper-paper, pada buku-buku dan juga jurnal-jurnal yang membahas mengenai bagaimana kondisi atau sejarah dari situs arkeologi yang ada pada kawasan Gunung Penanggungan, juga dari sisi kondisi geologi dari kawasan Gunung Penanggungan tersebut. Nah, masuk pada tahap kedua, yakni observasi dan dokumentasi. Pada tahap ini kami melakukan kegiatan lapangan, observasi langsung dan juga dokumentasi dari data geologi dan juga arkeologi yang meliputi satu, situs koordinat situsnya, yang kedua morfologi yang ada pada situs, dan yang ketiga litologi tapak dari situs, yang keempat bentuk dari arsitektur situsnya, dan yang keempat dekorasi atau ornamen-ornamen yang ada pada situs arkeologi. Nah, masuk tahapan ketiga, yakni laboratorium analysis. Pada tahap ini dilakukan analisis petrografi pada sampel batuan tapak situs untuk mengetahui jenis litologi dari tapak situs di mana situs ini berdiri. Masuk pada tahap selanjutnya atau tahap terakhir, yakni tahap inventarisasi geosite dengan didasarkan pada SNI yang diterbitkan oleh Badan Geologi tahun 2017. Nah, berdasarkan data dan metodologi yang telah kami lakukan, kami mencoba membahas paper ini berdasarkan dua data, yakni data arkeologi dan data geologi dilengkapi dengan karakterisasi keragaman geologi yang ada pada
situs arkeologinya. Nah, masuk pada bagian archaeological data. Nah, pada bagian ini kami akan menjelaskan data-data arkeologi yang kami peroleh. Berdasarkan observasi lapangan yang kami peroleh, kami menemukan adanya 29 situs arkeologi, di mana situs arkeologi ini berada pada sisi barat kawasan Gunung Penanggungan atau pada sisi Gunung Penanggungan yang termasuk pada daerah kawasan Kabupaten Mojokerto. Nah, ke-29 situs ini berdasarkan studi literatur yang kami lakukan merupakan situs-situs yang berasal dari antara abad ke-10 hingga abad ke-15 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya enkripsi angka tahun pada beberapa situs, di mana enkripsi angka tahun tertua yakni berada pada situs Candi Jolotundo yang menunjukkan angka tahun 933 Saka, yang artinya pada abad ke-10 Masehi, kisaran pada abad ke-10 Masehi, dan juga pada angka tahun termuda pada situs Candi Merak, yakni angka tahunnya menunjukkan 1433 Saka atau akhir abad ke-15, yakni sekitar tahun 1500-an, masuk 1511 Masehi. Nah, keberadaan situs arkeologi pada kawasan Gunung Penanggungan ini menjadikan kawasan Gunung Penanggungan ini menjadi kawasan yang sakral. Oleh Munandar tahun 2016, berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya, situs-situs arkeologi yang ada pada kawasan Gunung Penanggungan ini memiliki fungsi sebagai lokasi ibadah dan juga tempat menyepi untuk para resi. Sehingga Munandar memberikan hipotesa bahwasannya kawasan Gunung Penanggungan ini dahulunya adalah sebuah kawasan karesian, padepokan dari resi-resi yang ada di kawasan Gunung Penanggungan disebut sebagai Karesian Pawitra. Nah, bisa dilihat lebih jelasnya pada gambar berikut. Situs-situs arkeologi yang ada pada kawasan Gunung Penanggungan ini berada pada lokasi yang tidak terpisah terlalu jauh antar situsnya. Nah, ini semakin menguatkan bahwa kawasan Gunung Penanggungan ini dahulunya adalah sebuah kawasan mukim yang digunakan oleh para resi pada Karesian Pawitra. Untuk gambaran dari masing-masing situsnya bisa dilihat juga pada gambar dari mulai Petirtaan Jolotundo atau Candi Jolotundo hingga yang terakhir adalah Candi Gapuran Jedong. Selanjutnya masuk pada bagian data geologinya. Nah, pada data geologi ini kami mencoba membahasnya berdasarkan dua aspek, yakni aspek geologi tapaknya dan juga aspek geologi bangunannya. Nah, berdasarkan observasi lapangan yang kami lakukan, kami melihat adanya keterkaitan antara situs arkeologi dan juga fitur-fitur geologi yang ada pada kawasan Gunung Penanggungan. Adanya keterkaitan ini membuat situs-situs pada kawasan Gunung Penanggungan ini termasuk pada situs Stone Heritage, di mana Stone Heritage adalah sebuah situs geologi yang menonjolkan sisi litologinya yang berkaitan dengan kebudayaan manusia pada masa lalu. Nah, selanjutnya hal tersebut kami bahas berdasarkan berdasarkan aspek geologi tapaknya dan juga aspek geologi bangunannya. Berdasarkan aspek geologi tapaknya bisa dilihat situs-situs pada kawasan Gunung Penanggungan ini berdiri pada satuan lava andesit. Yakni yang pertama ada pada satuan lava andesit Gunung Penanggungan ditunjukkan dengan warna merah muda. Yang kedua satuan lava andesit Gunung Beker II ditunjukkan dengan warna orange. Dan yang ketiga adalah satuan lava andesit Gunung Gajah Mungkur ditunjukkan dengan warna coklat. Nah, mengapa keberadaan situs ini berada pada di atas satuan-satuan lava? Tidak lain dan tidak bukan kaitannya dengan material atau materi dari pembangunan, materi dari bangunan yang materi yang digunakan untuk membangun dari situs-situs tersebut yang dominan berupa batuan andesit.
Nah, dari sisi morfologinya sendiri, situs-situs pada kawasan Gunung Penanggungan ini berada pada lereng-lereng yang miring. Di mana lereng-lereng miring ini termasuk bagian proksimal dari kerucut-kerucut yang ada pada kawasan Gunung Penanggungan. Bisa dilihat pada gambar 2, akan saya zoom. Nah, contohnya ini. Berikut adalah situs Candi Kendali Sodo, di mana pada situs ini secara arkeologi terdapat 2 unsur, yakni unsur bangunan berundak, yakni Candi Kendali Sodo itu sendiri, dan juga unsur gua pertapaan. Di mana pada 2 situs arkeologi ini dihiasi oleh ornamen hiasan, relief yang menceritakan pada bangunan utama Candi Kendali Sodo menceritakan mengenai cerita Panji Asmoro Bangun, dan juga pada gua pertapaan ini ada relief yang menceritakan episode Arjuna Wiwaha berupa cerita Mintaraga, yakni cerita mengenai Bima yang mencari air suci atau Amerta. Nah, dari gambar ini juga dapat dilihat sangat jelas adanya kaitan antara situs arkeologi dan juga fitur-fitur geologi. Pada gambar ini sangat jelas, yakni fitur geologinya berupa batuan dan juga bentukan morfologi yang miring. Nah, berdasarkan hasil petrografinya pada situs Kendali Sodo ini, batuan tapaknya adalah berupa batuan andesit Hornblenda yang merupakan bagian dari satuan lava andesit Gunung Bekel 2. Nah, pada peta ini, sebentar. Nah, pada peta ini, situs Candi Kendali Sodo ditunjukkan oleh warna 5. Ya, ini. Nah, berikut lokasinya. Berikutnya masuk pada aspek geologi bangunannya. Aspek geologi bangunan ini dibahas berdasarkan 2, yakni material penyusun dari situs arkeologinya dan juga arsitektur situs arkeologinya. Berdasarkan materialnya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kebanyakan atau dominan dari situs arkeologi pada kawasan Gunung Penanggungan ini disusun oleh balok-balok batuan andesit. Di mana balok-balok batuan andesit ini sangat mungkin berasal dari sekitar lokasi, sehingga bersifat in situ. Hal ini bisa dilihat atau dicurigai karena adanya kenampakan penjajaran mineral, tekstur penjajaran mineral yang terlihat seperti pada gambar A ini. Nah, mineral-mineral yang berwarna hitam ini adalah mineral-mineral andesit yang memiliki kecenderungan untuk mengarah pada satu orientasi arah. Nah, tekstur ini menunjukkan bisa disebut sebagai tekstur trachitik yang merupakan tekstur khas dari sebuah lava yang membeku. Nah, selain balok-balok andesit, pada kawasan Gunung Penanggungan juga ada beberapa situs yang dibangun dengan satu bongkah andesit yang besar yang disebut sebagai monolit. Nah, monolit ini berikutnya dipahat secara manual sehingga membentuk sebuah ornamen ataupun bentukan altar yang nantinya digunakan sebagai sarana pemujaan. Sebagai contoh, salah satunya adalah pada situs Candi Gajah pada gambar D ini. Sangat terlihat jelas bahwa ini adalah satu bongkah andesit yang dipahat. Hal ini bisa diketahui dari apa? Yakni dari tidak adanya sambungan antara bagian meja altar yang ada pada bagian atas dan juga kenampakan relief gajah yang ada pada bagian bawah. Ini menunjukkan bahwa kedua bentukan ini, bentukan meja altar dan juga gajah ini dibangun pada satu kesatuan batuan yang utuh. Nah, masuk pada bagian bentukan atau arsitektur dari situs arkeologinya bisa dibagi menjadi 2, yakni bentukan candi berundak dan juga gua pertapaan. Nah, bentukan candi berundak ini kenapa dipilih berundak? Karena kebanyakan situs-situs atau kesemuanya dari situs-situs arkeologi pada kawasan Gunung Penanggungan ini dibangun pada lereng-lereng yang miring. Nah, lereng-lereng yang miring ini menuntut leluhur kita untuk berpikir bagaimana caranya tetap membangun bangunan peribadahan yang megah dan layak, tapi pada kawasan pada bentukan yang miring. Nah, dipilihlah
bentukan berunda ini. Selanjutnya ya ini adanya bentukan gua pertapaan. Nah, gua pertapaan ini memanfaatkan adanya cerukan pada sebuah singkapan batuan andesit yang dibangun, dipahat lagi untuk digunakan sebagai lokasi menyepi atau bertapa. Nah, selanjutnya masuk pada aspek keragaman geologinya berdasarkan SNI yang kami gunakan atau klasifikasi yang kami gunakan. Kawasan Gunung Penanggungan ini berdasarkan klasifikasi keragaman geologinya termasuk pada klasifikasi bentang alam vulkanik dengan geoset yang tersusun oleh batuan lava dan juga batuan beku, di mana dipengaruhi oleh proses vulkanisme dan juga proses pelapukan dan gerakan massa. Untuk rankingnya sendiri, situs pada kawasan Gunung Penanggungan ini memiliki ranking yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang erat antara situs arkeologi dan juga fitur-fitur geologi yang ada. Hal ini diperkuat dengan penilaiannya menunjukkan penilaian tinggi hingga terkemuka karena keterkaitan antara data geologi dan juga penampakan fitur geologi yang ada bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata yang dapat mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, berdasarkan pemaknaannya bisa dimaknai secara saintifik karena adanya singkapan batuan yang menyimpan informasi saintifik geologinya, estetik karena bentuk bangunannya yang indah dan juga pemandangan di sekitar situs yang indah, dan juga aspek kultural, kebudayaan karena keberadaan situs-situs arkeologi yang berkaitan dengan budaya masa lalu. Nah, untuk klasternya sendiri, ya ini klaster sejarah bumi dan juga klaster pendukung ekologi. Nah, dari penelitian yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa data geologi atau fitur-fitur geologi dan juga situs arkeologi yang ada pada kawasan Gunung Penanggungan ini memiliki keterkaitan yang erat, di mana keterkaitan seperti ini tidak banyak ditemukan pada lokasi lain di Indonesia bahkan dunia. Oleh karena itu, bisa dibilang hal ini adalah sesuatu yang unik dan khas. Keunikan dan kekhasan ini bisa dijadikan landasan atau alasan untuk menetapkan kawasan Gunung Penanggungan ini sebagai kawasan geoheritage yang unik dan berbeda dari kawasan geoheritage yang ada pada Indonesia maupun dunia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.